sebentar saja mengingat aja. Untuk brute force sama adalah menghubungkan dua garis ya, satu garis dengan garis lainnya ya. Nah, gini garisnya hanya pertama jika diketahui A dan B, A itulah titik ujung pertama, titik ujung berikutnya yang biasa disebut dengan B itu adalah titik B, titik awal, titik akhir ya. Ini A, ini B. Untuk brute force diperhatikan, kalian semester 5 kan? Brute force. Oke. Analisa algoritma kan ada juga brute force ya. Di sini Ada, Bu. pertama perhatikan ya, di tahap kedua pertama perhatikan apakah sama X-nya. X yang sama, ini contohnya X yang sama akan berada di X yang sama, maka si Y-nya adalah ini dia ya. Jadi X sama, Y sama ya. Maka membentuk garis vertikal. Dan sebaliknya apabila Y-nya yang sama, jadi ini apabila misalnya Y-nya sama, si X-nya nanti yang membentuk garis yang seperti horizontal. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, ya, ini tadi contoh ya, untuk X yang sama dan Y yang sama. Berikutnya, untuk tahap berikutnya, perhatikan tadi ya, setelah X-nya sama atau tidak, ternyata tidak, lakukan lagi perhatikan X-nya. Apakah X2 lebih besar X1? Apabila lebih besar, ada syaratnya, gunakan nanti rumusnya untuk melihat, kemudian perhatikan X1-nya lebih besar atau tidak. Ya. Jadi pertama tadi perhatikan apakah X-nya sama, kemudian yang kedua apakah Y-nya sama. Oke, lanjut lagi. X1, X2 apakah lebih besar, kemudian apakah X1-nya lebih besar dari X2. Nah, ini dia ya, ini menentukan ke tahap berikutnya untuk brute force. Setelah itu N adalah ini rumus yang udah dari si brute force ya. Ini M. Setelah itu N ini menunjukkan nanti berapa iterasinya. X ini, X1 berapa tadi ditentukan, itulah X di awal, itulah menjadi X pertama pada iterasi. M, ya melihat garis kemiringannya, Y2 kurang Y1, bagi, ya, Y2 per Y1, bagi X2 kurang X1, nanti berapa? Itu menjadi M. M, melihat garis kemiringannya. N di sini, N besar, menentukan berapa iterasi atau berapa nanti dilakukan perulangan untuk perhitungan ini ya. Itu dia. Y setelah diketahui nanti berapa N-nya, berapa iterasi, inilah yang dilakukan perhitungan untuk iterasi. Y sama dengan M yang ini tadi, kemiringan ya. Sama dengan M dikali X kurang X1. X itu adalah X awal. Ya, X awalnya berapa? Kurang X1 ditambah Y1-nya. X ini tadi yang didapat dari sini kan ada. Itu yang dibuatkan untuk mencari tahap iterasinya ya atau perulangannya. Kemudian sudah nanti apabila sudah sesuai dengan titiknya yang dituju, perhitungan selesai iterasinya. Jadi misalnya diperhatikan di sini berapa tadi N-nya. Misalnya N-nya 5, ya berarti iterasinya perhitungan yang ini sampai 5 kali. Kalau N-nya 7, ini sampai 7 kali ya. Contoh soalnya, ini kurang lebih seperti si DAA, hanya itu tadi ada syarat di awal, X1-nya sama dengan X2 kah, Y2 sama dengan X1 kah, Y1, atau apakah X2 lebih besar dari X1. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Contoh diketahui titiknya adalah 21 dan 85. Kalau kamu perhatikan buku yang dari kampus yang modul, memang di situ ini mengikuti modul yang di kampus. Beberapa versi perhitungan ini agak ada juga beragam-beragam ya contoh-contoh soalnya. Tapi kita mengikuti yang di modul aja ya. Contoh di sini A2185 ya diketahui A inilah titik awal. Ini yang menjadi titik ujung nanti ya. Nah, ini dia. Untuk brute force perhatikan 85 tentu X2-nya lebih besar dari X1. Y2 lebih besar dari Y1. Nah, kita lihat. Karena kita perhatikan di sini X tidak sama dengan X1 tidak sama dengan X2,
demikian Y-nya, kita lanjut ke ini, membuat pemisalan di mana X2 lebih besar dari 1. Ini benar ya, X2 lebih besar dari 1, yaitu 8 lebih besar dari 2. Kemudian, kita tentukanlah berapa kemiringan. Kemiringan itu adalah gradien M dengan rumus Y2 kurang Y1. Ya. Y2 kurang Y1 adalah Y2 kurang Y1. 8 kurang, mana nih? Y2 kurang Y1. 5 kurang 8. Salah nih ya. Ini salah. Ini sorry. Ini salah. 5 kurang 1, Bu. Iya. Ini salah. Sesuai soal ya. Ini 5, ini 1. Oh ya, 51 ya. Oke. 5 kurang 1 dibagi, ini Y2, X2 kurang X1. 8 kurang 2. Ya kan? Ini kurang ini. Ini tadi 5 kurang 1. Berapa hasilnya? Ini ya, 4/6. 5 kurang 1, 4, dibagi 8/6 atau 2/3 atau sebenarnya 0,06 dibulatkan menjadi 0,67 ya, sesuai dengan dari di awal, yaitu ada pembulatannya round ya. Kemudian kita lanjut ya, ini tadi melanjutkan n, itu tadi n besar ini ya, setelah diketahui m berdasarkan itu tadi ya, titik ini n. Selanjutnya lakukan iterasinya berapa dengan cara n, ini rumusnya X2 kurang X1 tambah X1. X2-nya tadi 8 ya, dikurang X1 2 6, kemudian tambah 1. Jadi iterasinya ini nanti sebanyak 7 kali, perhitungannya 7 kali, dengan yang dihitung itu adalah yang mana? Yang ini. Hanya perhatikan, yang mana yang menjadi X awal untuk mendapatkan perhitungan berikutnya. Contoh, untuk iterasi pertama ya, ini tadi X-nya berapa? 2, di awal 2. Nah, hasil X-nya ini, yang ini D, ini menjadi X awal di iterasi berikutnya. Ya, ini X-nya yang ini, hasilnya iterasi ini perhitungan si nomor 8 ini dilakukan, hasilnya ini menjadi X di berikutnya. Hanya perhatikan kapan sampai berhentinya. Sesuai dengan tadi rumusnya adalah N sama dengan X2 kurang X1 ditambah 1. Jadi sesuai dengan titik A, titik B, iterasi akan berhenti di titik di iterasi yang ke-7. Nah, ini dia ya. Ini hasilnya. Jadi yang tadi 0,67 tadi dari mana 0,67? Dari mana tadi? Ada yang ingat? 4/6, Bu. Oke, ya. Jadi itulah rumusnya. Y sama dengan M ditambah yang tadi ya. Ini perhitungan A, B, C, D dilakukan setiap iterasi. X di sini menjadi X awal di iterasi berikutnya. Berapa N-nya? 7 kali. 7 iterasi. 7 kali perulangan perhitungan. Inilah hasilnya. Lakukan, maka diperoleh titik-titiknya adalah ini 21, 32, 42, 53, dan seterusnya. Untuk mencapai titik dari 21 ke 85 ini, harusnya kan garisnya ini nih, lurus ya. Tapi ada di 21 dia ke kanan dulu, naik lagi, kanan lagi. Ini tidak sesuai sebenarnya ya, maka dilakukan ini dia interpolasi. Diatur nanti M-nya itu harus lebih besar dari 1 ya. M-nya tadi kan 0,67 ya. Jadi kan ini kan lebih kecil, itu yang mengakibatkan si garisnya tidak harusnya seperti ini. Ya. Jadi ini ada garisnya tidak miring kanan lagi, naik lagi. Nah, itu dia. Perlu dengan interpolasi, itu brute force. Ini kurang lebih tidak sama dengan pengerjaan DAA, hanya itu tadi perhatikan XY-nya, X lebih besar dari Y, ataukah X lebih besar dari Y1 sama dengan Y2, ataukah X2 lebih besar dari 1. Itu yang mempengaruhi si garisnya. Oke, selanjutnya algoritma Brassenham ini juga sudah kita, itu yang menjadi tugas kemarin, minta diulang kembali ya. Sama tentukan garisnya, kemudian buat awal dan akhir. Hanya untuk si Brassenham ini ada 2, yaitu midpoint, dan satu lagi adalah untuk yang ini midpoint, garis lurus, line.
Satu lagi adalah membuat lingkaran. Nah, lingkaran ini yang belum kita bahas. Kalau ini kan yang menjadi tugas. Ada yang sudah mencapai membuat grafiknya? Ibu belum cek ya, karena lebih bagus kamu selesaikan dulu semuanya. Ada yang sudah sampai ke grafik membuatkan? Ketahui Ada, buat Bu. sudah. Oke, kita lihat ya. Diketahui dua titik sama soalnya 21 ke 85 hanya ini menggunakan Brunsenham dengan ini dia iterasinya ada berapa? Kalau tadi iterasinya adalah berdasarkan berapa nilai n, kalau ini adalah akan selesai perhitungan apabila sudah mencapai titik tujuan yaitu di titik 85. Itu yang mempengaruhi si ini juga dengan soal titik A21, titik B85, iterasinya juga selesai di iterasi ke-7. Karena di iterasi ke-7 di titik 85 sudah sesuai dengan titik tujuan. Jadi di sini adalah akan dihubungkan garis A ke B dan berapa titik yang ini agar tercapai titik ini. Inilah tujuan si pembuatan garis ini ya. Jadi dengan soal titik A21 dan juga titik tujuan 85, B85 ada 7 iterasi. Jadi dimulai dengan titik ini dia 1 K0, 0 min 2 ya. Kemudian ini titik awal titik 2, 32 ke 6 ya. Ini tadi 21, titik A21 dihubungkan ini. Kemudian yang ini adalah 42 ke 2. Inilah yang dibuatkan ke dalam grafik tabel dulu ya, tabel dulu kemudian ke grafiknya. Kita lihat ya di berikutnya. Nah, ini dia. 0, K-nya 0, iterasi 0, PK-nya 2. Nah, ini tadi di 0, PK-nya 2, di titik 21. Ya, di titik. Jadi 21 ini dia di 0, ininya PK-nya 0 ya, iterasi per 0. Kalau ke 1 dia iterasi pertama ini di titik awal 32 mencapai PK-nya 6. Nah, ini dia. Min 2, oke, min ini dia. Min 2, min 8, 6, 32, 32, 6. 32, 6. 5, 32, 6. Kemudian kita perhatikan. Nah, kalau di sini sama ya, penghubung garisnya itu kalau ditarik garisnya juga mirip dengan yang sebelumnya, dengan titik awal, titik akhirnya. Hanya dengan rumus yang menggunakan midpoint line algorithm ya. Berikutnya untuk yang lingkarannya circle ya. Kalau kita perhatikan sebuah lingkaran itu ya. Ini kalau kamu ingat garis semu XY ya, yang mana di sini adalah positif, ini negatif, ke bawah ini negatif, di sini apa? Mana positifnya? Positif, kita perhatikan. Kita clear dulu ya, Ctrl Z. Posisi dari XY. XY adalah ini ke sini, XY. Ya, XY. Kemudian, min XY. Min XY. Min X, ini min ya, min. Ya, min X, Y positif. Ini dia. X positif, X positif, X positif, bukan, yang ketiga, X positif, min Y. X positif, min Y. Berarti ini ke bawah. Ini ke sini ya. Min X, min Y. Yang mana min X, min Y? Min X, ini min ya. Ini ke sini kan min, ini min. Min X, min Y. Ini min X, min Y. Ini juga sudah kalau kamu perhatikan lingkaran ini sudah ada sebenarnya, tapi mengingatkan ya. YX, Y kan ini YX ya. Kemudian min Y, min, ini min Y. Min Y, X. Nah, ini dia. Kemudian Y min X, ini Y kan. Supaya kita lihat perbedaannya. Y min X. Jadi kalau kita perhatikan semuanya ini ada 8 titik ya. Kontrol, oke. Ada 8 titik ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk mencapai atau membuat sebuah lingkaran. Jadi ada 8 titik. Inilah yang kita tentukan dengan si circle tadi ya, dengan menggunakan Brunsenham tadi. Tahapannya kurang lebih
Pertama, tentukan jari-jari, kemudian hitung. Ini biasanya di soal sudah ditentukan berapa R-nya. R itu adalah jari-jari. Ada yang masih ingat R itu apa? R. R. Ini R ya. Ini dari soal. Misalnya ditentukan dengan pusat XP YP, titik awalnya berada di X0 Y0. Ini dicontohkan awal 0 R. R inilah yang disebut jari-jari. Menghitung parameter, perhatikan PO-nya. PO itu adalah 5/4 kurang R. Ini digunakan apabila R-nya pecahan. Pecahan itu misalnya setengah, seperempat, dan seterusnya. Apabila R-nya bilangan bulat atau positif, ya bilangan bulat dia, ya itu gunakan mencari P0-nya adalah 1 kurang R. Lakukan tahap ketiga, apa cari lagi ya. Kalau PK-nya yang tadi lebih kecil dari 0, gunakan rumus ini. Apabila nanti hasil P ini lebih besar dari 0, gunakan rumus ini. Oke, ini dia rumusnya. Oke, ini ya. Nah, ini dia. Dari sini dapatlah ditentukan berapa nilai titik-titik yang tadi XY, min XY, ada 8 titik. Ya, lakukan sampai X sama dengan X tambah XP, Y sama dengan Y tambah P. Iterasi akan berhenti jika posisi nilai X lebih besar sama dengan dari Y. Prosesnya selesai. Jadi lihat kapan iterasinya akan berhenti ya. Contoh tadi yang itu tadi sebelumnya apabila sudah mencapai titik. Kalau di brute force tadi ada rumus mencari N, berapa iterasinya. Inilah yang akan dilakukan beberapa contoh. Caranya sama saja ya. Dengan tentukan K, X0, hanya perhatikan tadi R-nya. R-nya bulatkah atau pecahan untuk menentukan PO-nya. Selanjutnya lakukan dengan titik yang ini. Ini dia. Ya. Jadi, oke masih ada waktu ya. Karena sampai jam. Oke, kita lihat ya. Iterasi pertama diketahui di sini contoh soal titik awalnya di titik 4 dan 6. 4, 6, jari-jarinya 8. Ya, diketahui ini X, ini Y, R-nya 8. 8 ini adalah bilangan apa? Bulat positif ya. Jadi dihasilkan karena sesuai rumus 1 kurang 8 menjadi min. Jadi PO ya, P di awalnya R-nya 8, XY-nya tadi sudah, ini titik awal, ini X0 sampai XY diketahui, R-nya adalah 8, maka PO-nya adalah min 7. Oke, lakukan iterasi. Pertama tadi sama X0, R8, P0-nya, karena tadi selisihnya 1 kurang 8 min 7, dan ini adalah lebih kecil dari 0, karena si PO lebih kecil dari 0, maka digunakan rumus X1 menentukan ini titik ininya ya di 18 ini digunakan X0 ditambah 1, di mana X0 tadi dimulai dengan 0 tambah 1 1 dan Y-nya adalah di 8. Jadi inilah menjadi kombinasi untuk yang 8 titik tadi ya, dari 1 8 ini 1 ya, ini satunya 8 itu adalah R-nya. Nah, ini dia. Oke, kemudian lakukanlah perhitungannya ya. P0 tambah ini dia 18. Hitung satu-satu, memang agak panjang ya. 18 P0 tambah 2 kali min 1, lakukan P0 tambah 2 kali. Kemudian untuk 1 min 8 dilakukan sampai ini dilakukan per 7 ya, karena tadi pembentuk titik ini adalah ada berapa tadi titik pembentuk lingkarannya dilakukanlah 8 ya. 8, Iterasinya dilakukan ini, namun tinggal kamu masukkan aja rumusnya ini sesuai dengan ketentuan tadi X tambah 4, Y tambah 6 di pusat di titik pusat minus oke. Di titik pusat 4 dan 6. Nah, ini dilakukan lagi karena ini dilanjutkan lagi sampai kita perhatikan ya. Di sini didapat titik awalnya ini adalah kita lihat ya, di sini ada untuk iterasi kedua X
iterasi K1 X0-nya 1 ditambah ini dia, itu perhatikan X1-nya faster ya. Oke. Kita perhatikan untuk yang ini iterasi keduanya K1 di mana X0-nya 1. Tadi iterasi 0, X0-nya 0 ya. Masih P0 lebih kecil dari 0 karena di sini tadi R8 rumusnya masukkan didapat dia adalah P0-nya untuk iterasi kedua ini 4, maka dilakukan persamaannya X1 tambah 1 sama dengan dan seterusnya. Ini dilakukan lagi untuk 8 kali titik ini supaya dapat titik pusatnya ya. Sampai nanti kita digambarkanlah hasilnya seperti ini ya. Ada titiknya 8, 1, 2, 3, dan seterusnya. Inilah posisi piksel pada pembentukan lingkaran untuk circle-nya ya, untuk membentuk simetris 8 titik. Untuk yang posisi Brandt-Hansen juga. Itu dia. Oke, ini gambarnya ya supaya bisa diperhatikan. Jadi kalau bisa memang si gambar ini membentuk titik lingkaran sesuai dengan titik ini. Jadi misalnya di min X berapa, di sini berapa. Jadi kalau misalnya ditarik atau dibuatkan seperti ini, ya, ini menjadi sebuah lingkaran, ya, lingkaran yang memang jari-jarinya ini adalah diameternya ini sama, ya, kiri kanan atas bawah. Itu dia untuk menggunakan si Brandt-Hansen-nya. Oke, demikian pembahasan untuk hari ini untuk iterasinya. Ada pertanyaan sebelum kita join kembali ke kuisnya? Ada? Ada Bu, ada satu permintaan Bu. Apa itu? Kebetulan Bu, materi kita di materi pertemuan 1 sama materi sampai materi pertemuan 3 tidak bisa dibuka lagi Bu. Kenapa? Sudah tersimpan di sampah email Ibu. Oh ya? Oh. Iya, melalui handphone nggak bisa dibuka lagi. Mohon untuk dikirim ulang Bu. Oke. Itu aja permintaannya Bu. Ya, oke. Yang lain? Enggak, Ibu mau lihat. Supaya memastikan Silvanus tadi udah ya, 5 ganjil, Natali udah, Sahat, Alan. Alan ini belum muncul. Oke, gini aja. Oke. Dalam minggu ini Ibu kirim per email aja semuanya. Ibu zipkan, kemudian dibuatkan ke email ya, biar enggak ini, gitu aja, nggak apa-apa. Baik Bu. Karena pertemuan 1-3 kan kurang lebih hanya penjelasan-penjelasan ya. Sebenarnya materi kita ini di awal sampai pertemuan 4 yuk, apa yang dibahas-bahas karena harus sesuai RPS kan. Nah, padahal ini banyak sebenarnya contoh-contoh soal yang memang harus dijelaskan. Memang kalau dilihat tidak terlalu susah ya, hanya mengikuti tahap-tahapannya itu aja. Oke, silakanlah dikerjakan bagi yang baru join, kurang lebih berapa tadi yang hadir. Jadi hand in. Jadi kalaupun kita online kita punya aturan juga gitu ya. Jadi nanti kalau UTS hari ini ujian ya hari ini harus terkumpulkan ininya hasil UTS-nya. Tidak ada Bu saya gini-gini, tidak ada alasan seperti itu kecuali memang sudah tidak bisa lagi ditoleransi ya. Hari ini ujian itu harus dikumpulkan untuk UTS dan UAS-nya. Oke, sekian. Ada lagi yang mau ditanya? Nadela, Chris, Zai, Nova. Oke, kembali ke Gisi. Maduri ada pertanyaan, Maduri? Cukup? Ada, Bu. Oke. Silakan ya, bagi yang sambil melatih-latih soalnya, ya, tugasnya diselesaikan ya. Kita kembali bertemu di UTS mungkin di awal November, ya kan? Oke, kembali ke Gisi, silakan dikerjakan kuisnya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam Bu.